Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga kali ini. Kali ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Masih tetap di materi bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan ketiga ini, saya hanya merangkum garis besarnya saja, yaitu yang pertama, bahwa istilah Pancasila sebenarnya sudah digunakan pada zaman Majapahit. Hal ini dilihat dalam buku Sutasoma, karya Empu Tantular dengan sebutan Pancasila Krama. Diingat-ingat ya, sekali lagi bahwa istilah Pancasila sebenarnya sudah digunakan pada zaman Majapahit. Dan hal ini dilihat dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular dengan sebutan Pancasila Krama. Selanjutnya, rumusan Pancasila yang benar dan sah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, sidang BPUPKI. BPUPKI itu apa sih singkatannya? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara Pancasila. Kemudian yang keempat, arti Pancasila secara hierarkis dan piramidal dalam Inpres nomor 12 tahun 1968 itu artinya bahwa tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi, Pancasila itu antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling mengikat dan menjiwai dan tidak dapat dipisahkan. Itulah kenapa disebut dengan mempunyai hubungan yang hierarki dan piramidal. Berikutnya, nah di sini kalian nanti bisa menghafalkan wajahnya ya. 3 tokoh pendiri perumus dasar negara Indonesia adalah yang pertama Insinyur Soekarno. Ya, beliau ini adalah Ketua BPUPKI dan sekaligus Presiden RI yang pertama. Kedua, Mr. Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Mr. Supomo. Ya, berikutnya yang keenam, BPUPKI itu sebetulnya dibentuk pertama kali oleh Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dengan ketua KRT Rajiman Weddiodiningrat. Nah, itu. Ini adalah wajah beliau, Bapak KRT Rajiman Weddiodiningrat. Beliau ini adalah ketua BPUPKI bentukan Jepang. Jadi sebetulnya BPUPKI itu adalah bentukan Jepang ya anak-anak. Dan BPUPKI ini telah bersidang 2 kali. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei tahun 1945 dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Dan sidang yang kedua tanggal 1 Juni 1945 yang akhirnya di tanggal itu ditetapkanlah sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Ya, berikutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, ini adalah menetapkan ada 3. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama secara aklamasi atas usul oleh Otto Iskandar Dinata. Ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu
presiden selama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini belum terbentuk. Selanjutnya, BPUPKI menetapkan 9 panitia atau PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun ke-9 panitia tersebut adalah yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua ada Profesor Muhammad Yamin. Lalu yang ketiga ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu yang keempat di sini ada Mr. A.A. Maramis. Kemudian Raden Abikusno. Ya, Raden Abikusno Cokro Sunyoto. Yang keempat di sini bawah sendiri itu adalah Kiai Kahar Musakir, Abdul Kahar Musakir. Lalu ada Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, dan yang terakhir ini adalah Mr. Ahmad Subarjo. Jadi ke-9 ini adalah panitia 9 dengan ketua Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana panitia 9 ini akan mengumumkan dasar negara Pancasila, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak, kalian bisa menghafalkan wajah beliau masing-masing ya, karena mungkin nanti pada saat ulangan hal ini dikeluarkan lagi. Berikutnya, ya. Sekian rangkuman PPT dari saya, dan jangan lupa disimak juga PPT saya yang pertama kali, baik dari blog saya dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Rosemary blogspot.com maupun PPT yang sudah saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi kita sudah 3 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini, ulangan yang bisa kalian kerjakan lewat Google Form ya. Selamat mengerjakan. Oke.